Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Pemirsa Khia TV dimanapun berada, kita dalam pertemuan saat ini insyaallah akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Agar Ilmu Menjadi Berkah. Dan kita masih membahas di bab kedua tentang beradab sebelum berilmu. Dan di bab ini kemarin sudah dibahas sekilas tentang bagian ketiga, yakni adab ketika di majelis ilmu. Maka di bagian 3 ini ada beberapa poin yang harus dijelaskan dan untuk melengkapi pemahaman kita terhadap masalah ini. Di antaranya kita lanjutkan poin bagian A. Poin A ya. Anjuran mencatat ilmu. Ya. Di bagian A ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qayyidul ilma bil kitab." Ikatlah ilmu dengan menulisnya. Silsilah As-Sahihah nomor 2026. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sebagian sahabatnya untuk menulis ilmu. Salah satunya adalah sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Uktub fawalladhi nafsi biyadih ma kharaja minhu illa haqq." Tulislah demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah keluar darinya melainkan kebenaran. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Al-Hakim dalam kitabnya jilid 1 halaman 106. Dua hadis ini cukup menjadi landasan utama dari poin ini. Di bagian A tentang anjuran mencatat ilmu, maka kita dituntut oleh syariat bahwa dalam menuntut ilmu bukan hanya untuk mendengar, tapi untuk mencatat. Apakah seseorang ketika dituntut mencari nafkah hanya untuk mencari? Tentu tidak. Di dalamnya terdapat juga perintah untuk menjaga nafkah tersebut, yakni menyimpannya di tempat yang aman dan menunaikannya sesuai tujuannya untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Mungkin lebih dari itu bisa untuk sedekah, untuk bangun masjid dan seterusnya. Ketika mencari tapi tidak menjaga, mendapatkan tapi tidak menyimpan, maka ini suatu akal yang tidak sehat bagi yang melakukannya. Ketika mencari, maka sudah mendapatkan apa yang dicari, maka jagalah sesuatu yang sudah dicari tersebut agar tidak hilang. Dengan apa? Dalam ilmu, dengan catatnya. Menjaga ilmu dengan mencatat. Dan nanti juga ada pembahasan tentang menjaga ilmu dengan mengamalkannya. Seperti halnya ketika kita memiliki sesuatu yang berharga, maka jagalah agar tidak mudah hilang. Semakin besar nilai suatu barang atau suatu benda, maka kita akan berusaha mengeluarkan effort, upaya,
kemampuan kita untuk menjaganya. Seperti halnya ketika kita memiliki gadget yang harga 1 juta, tanpa cash, kita simpan di sembarang tempat pun nggak masalah. Ataukah kita sedang sholat di tempat umum, kita geletakin saja itu di samping gitu kan. Di samping loh, bukan di depan, samping. Nggak masalah. Tapi ketika HP itu berharga, semisal 8 juta, atau series Note, Samsung series Note harga 10 jutaan, apakah kita berani tanpa cash menggunakannya? Kalau berani, akan berusaha menjaga dengan baik, tidak ditaruh di sembarang tempat. Bahkan ketika sholat pun kita tidak akan berani ditaruh di samping. Risikonya ketika kita ruku atau sujud, atau ketika sedang fokus membaca bacaan sholat, tanpa sadari, mudah untuk orang di sampingnya mengambil, misalkan gitu. Tapi ketika kita menaruhnya di dalam tas, atau mungkin dompet lagi, atau di depan kita, persis dekat dengan kita, insya Allah akan lebih aman, kan gitu. Semakin tinggi nilai suatu barang, semakin berharganya suatu benda, maka akan semakin besar upaya kita untuk menjaganya. Dalam menjaga ilmu adalah dengan menulisnya, menjaga barang dengan menyimpannya di tempat yang aman. Beda perlakuan, tapi intinya sama. Itu untuk menjaga. Apakah pengawalan presiden, pas pampres, jumlahnya lebih sedikit daripada pengamanan wali kota? Tentu tidak. Justru penjagaan presiden lebih besar, lebih banyak, lebih ketat daripada penjagaan wali kota. Karena apa? Kedudukan pas pampres lebih berharga. Kedudukan presiden lebih berharga. Kedudukan presiden lebih bernilai daripada wali kota. Begitupun ketika wali kota, penjagaannya apakah sama dengan penjagaan kepala desa? Jawabnya berbeda. Tentu wali kota penjaganya lebih ketat daripada kepala desa. Begitu seterusnya. Berbeda kedudukan, berbeda nilainya. Inilah ilmu. Lebih berharga dari apa yang kita tahu. Lebih berharga apa yang kita punya. Berapa sih aset perusahaan kita? Berapa sih nominal rekening kita? Setidaknya tidak akan lebih mulia, bahkan tidak akan sebanding dengan ilmu. Ketika harta bisa menyelamatkan kita dari kelaparan, maka ilmu akan menyelamatkan kita dari kesesatan. Bahkan bisa berujung kepada selamatnya kita di dunia dan akhirat. Ini ilmu. Kita lanjutkan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Idza sami'ta syai'an fakhtubhu walau fil ha'it." Apabila kamu mendengar suatu ilmu, maka tulislah meskipun pada dinding. Kitab Al-Ilmu nomor 146. Pernyataan Asy-Syafi'i ini bukan menganjurkan kita untuk coret-coret di tembok ya, sehingga kita membolehkan anak-anak coret-coret tembok, bukan. Beda usurnya. Beda latar belakangnya. Di sini perumpamaan. Saking pentingnya ilmu. Ketika kita mendengarnya dan pada saat itu kita tidak memiliki alat tulis, tidak membawa buku, tidak membawa gadget untuk mencatat faedah ilmu tersebut, maka catat sementara waktu di dinding, kemudian itu disalin. Sebagian Imam Syafi'i rahimahullah perjuangannya menurut ilmu diantaranya beliau mencatat serpihan-serpihan ilmu yang didapatkan dari gurunya dari tulang-tulang. Dikumpulkan. Luar biasa. Sekarang bukan hanya tulang, kita punya gadget yang dibawa setiap hari. Kita genggam setiap saat. Kita punya alat tulis yang kita taruh di buku, di tas, di dompet. Karena dompet juga sekarang ada yang agak tebal ya, yang agak besar. Yang bisa dikalungkan itu, yang bisa disaku bahkan, yang lebih kecil daripada gadget, lebih praktis, disaku depan pun masuk. Tapi kita tidak seantusias pada saat
manusia tidak memiliki fasilitas yang kita miliki saat ini. Seharusnya ketika fasilitas ada lebih mudah, lebih semangat. Tapi realitanya tidak demikian. Justru yang terbatas lebih semangat daripada yang berlapangan. Yang dalam keadaan sempit lebih semangat daripada yang longgar. Yang miskin lebih sungguh-sungguh daripada yang kaya. Inilah fitnah yang dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi SAW lebih mengkhawatirkan umatnya dalam keadaan kaya daripada keadaan miskin karena sering terlena. Nasallallahu taufiq wa sadad. Tapi ketika kita dalam keadaan berkelapangan, dalam keadaan longgar, dalam keadaan kaya, berusaha untuk berdoa kepada Allah dan berusaha untuk memanfaatkan semua fasilitas yang Allah berikan untuk menuntut ilmu, untuk hal-hal yang terkait dengan syariat, maka ini suatu karunia yang besar yang Allah tidak berikan kepada semua makhluknya. Kita lanjutkan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, ini berupa syair ya. Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Qayyid suyudaka bil hibali wal thiqah. Famin al-hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukaha bainal khalaiqi taliqah. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu ibarat hewan buruan dan tulisan ibarat tali pengikatnya. Maka ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Termasuk kebodohan kalau kamu memburu kijang, setelah berhasil menangkapnya, kamu tinggalkan terlepas begitu saja tanpa diikat. Kita di Wanu Syafi'i halaman 103. Coba, kalau kita lihat ada orang memburu hewan, ya. Kemudian setelah ditangkap, gak diikat. Alhamdulillah nih dapat buruannya gitu kan, dipegang. Saya mau istirahat dulu. Dibiarkan begitu saja tanpa diikat. Kira-kira ketika kita melihat perilaku orang semisal itu, apa yang kita katakan? Orang bodoh. Nangkapnya susah, melepasnya mudah. Ketika kita melihat ada pengembala kambing, kambing kita tahu murah-murahnya yang untuk kita akikah atau untuk kurban 2 jutaan ya. Jarang yang di bawah 2 juta, jarang. Kalaupun ada mungkin bentuknya kecil meskipun usianya boleh, karena minimal 6 bulan ya, minimal 6 bulan. Bukan harga sih sebetulnya terlalu. Tapi secara standar harga 2 jutaan ya. Rata-rata. Ada yang misalnya 4 juta, 5 juta tergantung bentuk dan ukuran. Subhanallah, ketika seseorang misalkan ada pengembala kambing, kemudian kambingnya bagus. Kayaknya ada atas 3 juta juga dapat ya. Dia angon, dia mungkin istirahat atau dia diam sebentar, tapi tanpa diikat. Sedangkan kambing kemungkinan untuk lari mudah. Ternyata lari dengan cepat dan tidak bisa ketangkap lagi. Kira-kira kalau kita lihat tingkah laku pengembala yang ngangon ya, kalau bahasa desanya itu ya, bahasa kampungnya itu ngangon, atau menggembala hewan kambing, tapi tidak diikat, tidak dipegang, tidak dikondisikan, dilepaskan begitu saja. Apa yang kita katakan kepada orang yang seperti itu? Orang yang seperti itu kita katakan bodoh. Ini pernyataan yang sangat pahit, bahasanya sangat nyelekit untuk orang-orang yang tidak memperdulikan ilmu. Yang mengatakan bodoh bukan hanya saya, tapi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian kita masuk kepada bagian B, bagian selanjutnya, tentang mencatat ilmu agar tidak mudah lupa. Di antara hikmah diperintahkannya mencatat ilmu dalam proses belajar dalam syariat adalah untuk menjaga ilmu agar tidak mudah lupa.
Daya ingat manusia itu lemah dan terbatas. Karena sebab itu kita dianjurkan agar mencatat ilmu. Dengan mencatat ilmu, ketika di majelis ilmu, maka kita berusaha mengumpulkan dan menyimpan penjelasan ilmu yang disampaikan oleh guru kita. Hal tersebut membuat kita lebih fokus ketika mengikuti majelis ilmu. Bahkan dengan kita mencatat ilmu akan membuat ingatan kita lebih kokoh. Dan yang lebih penting, sikap ini menunjukkan perhatian dan kepedulian kita terhadap ilmu serta memuliakan ilmu agama yang penuh berkah ini, insyaallah. Banyak tujuan-tujuan di antara disyariatkannya mencatat ilmu. Bukan hanya untuk koleksi, bukan hanya untuk simpanan, tapi agar untuk kita bisa menjaga ingatan kita terhadap ilmu tersebut supaya tidak lebih cepat lupa. Bahkan akan membuat kita lebih fokus. Coba deh kalian praktekkan saja ketika kalian menghadiri kajian. Kemudian di kajian kalian tidak membawa alat tulis. Kalaupun bawa, hanya tulis simpan. Kalian hanya melihat ustadznya, kemudian mendengarkan ucapannya. Kira-kira akan bisa fokus? Bisa ustadz. Tapi pertanyaannya, berapa lama akan fokus? Padahal hanya beberapa saat. Untuk fokus dari awal hingga akhir sangat susah kalau tidak ada sarana untuk mencatat. Karena dalam pandangan manusia memiliki satu titik jenuh. Kita aja dalam mengemudi yang fokus utama kita melihat pada jalan. Suatu saat kita akan lihat kiri kanan. Tujuannya apa? Agar nggak jenuh, agar nggak ngantuk. Kalau sepaneng lihat depan terus, akan cepat ngantuk, akan cepat jenuh. Makanya jangan heran kalau ada orang menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu, nggak mau mencatat alat tulis, nggak mau mencatat ilmu, nggak bawa alat tulis, hanya jiping ngaji kuping, hanya mendengarkan ustadz dengan telinga, tidak mencatat dengan tulisan, biasanya cepat ngantuk, cepat tidur. Bahkan proses tidurnya lebih cepat daripada dia proses di rumahnya. Inilah syaitan bermain. Ingat, pandangan kita memiliki satu titik jenuh. Ketika tidak ada pengalihan yang baik, maka akan dialihkan dengan yang buruk. Coba praktikkan. Setidaknya ketika mencatat, kita akan fokus kepada ustadz, fokus pada buku. Akan mudah fokus dan tidak akan ngantuk. Sebetulnya pengalihan aja mata, biar tidak satu arah. Semoga ilustrasi tersebut membantu kita memahami masalah ini. Kita lanjutkan. Tafsir surah Al-Alaq. Ya, tafsir surat Al-Alaq. Menjelaskan kita, saya ulangi. Tafsir surah Al-Alaq ya, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Menjelaskan agar kita mencatat ilmu. Di antara tafsir utama, kandungan utama dari surah Al-Alaq, yakni memberitakan kita untuk mencatat ilmu, sehingga tidak mudah lupa, yaitu dengan membaca dari tulisan yang kita tulis. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, ya, lupa memang ada obatnya dengan karunia dari Allah, yaitu dengan menulisnya. Karena Allah memberi karunia kepada hambanya dengan surah Al-Alaq, yaitu Iqra. Kemudian mengajarkan dengan perantara pena, yaitu pulpen atau alat tulis. Maksudnya, bacalah dengan hafalannya.
Jika tidak hafal, maka dengan tulisannya. Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita cara mengobati penyakit lupa. Dan kita bisa mengobatinya dengan cara menulis atau dengan mencatat. Dan saat ini penulisan atau pencatatan ilmu lebih mudah dibandingkan dahulu. Karena sudah tersedia alat-alat yang kita bisa gunakan untuk mencatat ilmu. Bahkan bukan hanya mencatat, kita bisa menggunakan beberapa alat untuk merekam ilmu. Makanya saya sangat takjub juga, Masya Allah, la quwwata illa billah, kepada para penuntut ilmu yang mungkin saya pernah temui di beberapa kajian saya. Itu subhanallah, dia terkadang seperti orang yang mau traveling, bawa tas, bawa minum gitu kan. Tujuannya apa? Agar dia bisa fokus. Ketika dia haus, dia tidak harus mencari aqua gitu yang disediakan oleh DKM. Karena mungkin jauh kadang kardusnya gitu kan. Dia punya sendiri, kemudian dia bawa alat tulis, dia bawa kebutuhan yang dibutuhkan lainnya. Biasanya kalau orang yang seperti itu, ketika mengeluarkan effort yang besar, upaya yang banyak, akan lebih besar juga, akan lebih banyak juga hasil yang didapatkan. Sebagaimana bisnis kan gitu ya, semakin modal yang dikeluarkan besar, spekulasi keuntungan juga semakin besar, insya Allah. Begini juga dalam menuntut ilmu. Nah, biasanya tuh beberapa orang yang seperti itu tuh ketika duduk di tempatnya, mungkin setelah sholat tahiyatul masjid, dia cari tempat, dia duduk, dia buka tas, dia keluarkan tuh buku, alat tulis ya, pulpen segala macam. Dan dia biasanya ngeluarin satu, entah itu handphone ataupun recording. Dia izin biasanya. Bahkan pernah juga dia menggunakan tablet. Ustadz, maaf, saya izin mereka. Saya tanya, untuk apa? Kalau untuk hanya upload di YouTube atau share, ini nggak usah. Ini juga media kan udah ada. Ya. Tapi kalau misalkan itu untuk murojaah, untuk melengkapi catatan, untuk menambah faedah ilmu, silahkan. Enggak Ustadz, ini untuk belajar saya Ustadz. Saya tidak aktif di medsos juga gitu kan. Kalau medsos tidak terlalu suka upload video gitu. Silakan kalau untuk dokumentasi, untuk sarana belajar boleh. Tapi kalau selain untuk sarana belajar nggak boleh. Jadi satu contoh, dia bukan hanya mencatat, dia membackup data yang ada di dalam kajian tersebut. Barangkali di catatannya ada yang lupa. Karena pasti antar ucapan ustadz dengan ucapan thalibul ilmi akan sedikit berbeda dari ritme, apalagi mungkin kita masih awal-awal, kita belum tahu cara mencatat ilmu yang efisien gitu kan. Tapi kalau yang mungkin kita sudah diberikan kemudahan oleh Allah, bisa istiqomah dalam menuntut ilmu, kita sudah tahu cara mencatat ilmu, poin-poin yang bukan hanya poin itu, bukan poin 1, poin 2, bukan gitu ya, tapi faedah-faedah, kandungan-kandungan yang bisa kita pelajari, kita bisa amalkan, kita bisa dakwahkan. Ini lebih efisien, tapi tidak semua orang bisa memiliki kecerdasan seperti itu. Jadi di backup, di rumah di murojaah lagi. Ini subhanallah, suatu contoh yang sederhana tapi kita tersindir ya. Ya jangankan alat tulis deh, kita rekam juga kan enggak. Gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, kita masuk kepada bagian C. Ikat juga ilmu dengan amal. Ini melengkapi pembahasan tadi, bahwa dalam mengikat ilmu, menjaga ilmu, bukan hanya dengan menulis, tapi dengan mengamalkan. Pada zaman sekarang, ketika sarana tulis menulis dan kemudian copy paste, ya, salin tempel, serta sarana sosial media, internet, dan atau lainnya, maka mencatat dan menyalin ilmu cukup mudah dilakukan. Karena sebab itu ada sebuah ungkapan, qaidul ilma bil amal. Ikatlah ilmu dengan mengamalkannya. Ilmu lebih layak diikat dengan amal karena ilmu yang telah diikat pada kitab-kitab, dicatat dalam buku-buku, sudah lama telah banyak dilupakan. Apalagi pada zaman ini kita sangat butuh terhadap amal. Di antaranya contoh akhlak yang kita terapkan pada masyarakat. Makanya jangan heran masyarakat itu lebih lihat kepada akhlak kita daripada ilmu kita. Percuma kita dinilai oleh masyarakat sebagai orang yang rajin ke masjid untuk menuntut ilmu, hadir ke halaqah-halaqah,
ke kajian-kajian, tapi akhlak yang diterapkan pada masyarakat buruk, pasti masyarakat akan menilai kamu kurang baik, kamu tidak berakhlak, tidak peduli pada ilmu yang telah kita miliki. Masyarakat lebih memandang akhlak daripada ilmu. Kalau saja mengamalkan ilmu tidak berfaedah, tentu tidak ada cerminan yang berbeda antara orang yang mengamalkan ilmu yang tidak mengamalkan ilmu. Ya, makanya di sini akhlak yang mulia ini ketika kita amalkan berfaedah untuk diri kita, berfaedah untuk orang lain. Ya, saya juga merasakan. Contoh misalkan ketika saya mengamalkan, contoh yang sederhana ya, amalan sunnah yang kita amalkan setiap hari, yaitu dalam sholat. Misalkan kita mengamalkan zikir. Zikir kan ada macam-macam tuh ya. Ada yang membaca tasbih, tahmid, takbir 33, kemudian ditutup dengan tahlil. Ada yang tasbih, tahmid, tasbih, tahmid 33, takbirnya 34. Ya, ada yang 10-10, ada yang 11-11, bahkan ada yang digabungkan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 25 kali. Ada sekitar 5 macam jenis takbir yang zikir yang kita bisa amalkan setelah sholat wajib, setelah sholat fardu. Tapi ada masanya saya lupa. Ini loh amalan yang sering kita lakukan, yang sering kita amalkan saja, terkadang lupa, apalagi nggak pernah diamalkan. Maksudnya, kalau kita hanya fokus kepada satu amalan, tapi amalannya tidak diamalkan, kemungkinan amalan yang tidak diamalkan akan mudah untuk lupa. Ilmu yang banyak yang kita telah pelajari dari majelis ilmu, dari guru-guru kita, kalau nggak diamalkan, rentan untuk lupa. Karena kita harus sadar, daya ingat kita itu lemah. Coba saya tanya, semalam kita mimpi apa? Mudah atau susah ingatnya? Susah. Apa ya? Jangankan kejadian semalam, tadi aja ketika saya mengawali kajian ini, setelah muqaddimah, apa yang saya sampaikan belum tentu ingat. Yang baru mungkin beberapa menit yang lalu terjadi, gitu kan. Atau lebih sederhana lagi, dalam kajian ini sudah berapa kali saya minum dengan tamu minum ini. Bismillah. Apakah daya ingat kita bisa kita gunakan untuk mengingat hal-hal tersebut? Belum tentu. Hal yang sederhana saja kita belum bisa mengingatnya, apalagi yang lebih dari sederhana. Maka nasihat dari saya untuk diri saya dan untuk para pemirsa Hilal TV, jangan malas untuk mencatat ilmu dan jangan malas untuk mengamalkan ilmu. Insya Allah untuk pembahasan selanjutnya tentang berilmu sebelum beramal, melengkapi bab kedua ini, kita akan bahas di bab ketiga di pertemuan yang akan datang. Segala yang benar datangnya dari Allah, segala yang salah datangnya dari diri saya dan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.